gagal podium, tapi kebangkitan Yamaha jadi ancaman serius Ducati. Musim 2025 MotoGP terus menyuguhkan kejutan, dan salah satu cerita paling emosional datang dari garasi Yamaha. Setelah bertahun-tahun tertinggal dalam pengembangan mesin dan terjebak di papan tengah, pabrikan berlambang Garputala itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan di tengah sorotan itu, satu nama bersinar terang, Fabio Quartararo. Dalam 3 seri terakhir, performa Quartararo mendadak melesat. Ia bahkan sukses merebut pole position secara beruntun, sebuah pencapaian yang sulit dipercaya jika mengingat betapa terpuruknya Yamaha selama 2 musim terakhir. Namun semuanya terasa nyata, ketika pada balapan utama, El Diablo benar-benar memimpin balapan di MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Start yang sempurna, ritme yang konsisten, dan kepercayaan diri yang utuh. Semua itu membuat Fabio Quartararo seolah menari di atas motor YZR M1. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menjauh. Pada pertengahan lomba, jaraknya dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi kedua mencapai lebih dari 5 detik. Di lintasan yang teknikal seperti Silverstone, dominasi seperti ini adalah pernyataan keras dari Yamaha, kami kembali. Namun seperti kisah klasik para pejuang, harapan besar terkadang harus dibayar dengan luka yang mendalam. Saat kemenangan sudah di depan mata, ketika bendera kotak-kotak seakan tinggal satu tarikan napas lagi, YZR M1 milik Quartararo mengalami kendala teknis. Motor melambat, kehilangan tenaga, dan akhirnya tak bisa melanjutkan lomba. Sejujurnya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sudah memberi semuanya hari ini. Tapi itulah balapan, ujar Quartararo dengan mata sembab dan suara berat usai kembali ke pudok. Di balik helm yang dilepas perlahan, tampak wajah kecewa seorang juara yang telah mencium aroma kemenangan, hanya untuk direnggut oleh takdir. Namun meski gagal finish, apa yang ditunjukkan Quartararo bukanlah sekadar hasil satu balapan, melainkan sinyal jelas bahwa Yamaha telah menemukan arah yang benar. Performa YZR M1 2025 mengalami lonjakan drastis, dan banyak pihak mengaitkannya dengan manfaat konsesi teknis yang didapat Yamaha musim ini. Mereka boleh mengembangkan mesin lebih bebas, menguji komponen baru, dan mempercepat program pengembangan, sesuatu yang tidak dimiliki tim-tim kuat seperti Ducati. Marc Marquez, pembalap Ducati, mengakui hal tersebut. Dalam wawancara usai balapan, menuturkan, Yamaha mendapat keuntungan dari konsesi, dan mereka memanfaatkannya dengan sangat baik. Performa mereka meningkat tajam. Sekarang, mereka benar-benar menjadi ancaman. Bagi Marquez, kembalinya Yamaha adalah kabar baik untuk kejuaraan, karena persaingan akan semakin merata dan menarik. Ini membuat kejuaraan lebih kompetitif. Bukan hanya antara kami dan Pecco, Bagnaia, tapi juga dengan Quartararo. Kita harus lebih waspada, ujarnya tegas. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru merasakan tekanan secara langsung. Dalam kondisi performanya sendiri yang sedang melempem, Bagnaia melihat kebangkitan Yamaha sebagai peringatan keras. Kalau Fabio tidak mengalami masalah tadi, ini akan jadi balapan pertama setelah sekian lama Ducati tidak naik podium. Itu realitas yang harus kami hadapi, ucapnya dengan nada getir. Pecco secara jujur menyebut Ducati tidak menunjukkan progres berarti sejauh ini. Saat pabrikan lain seperti Yamaha dan Aprilia melesat dengan motor baru dan pembaruan yang agresif, Ducati malah terlihat stagnan. Saat yang lain meningkat, kami hanya di situ-situ saja atau bahkan lebih buruk, tambahnya tanpa ragu. Kondisi ini menjadi lampu merah bagi Ducati Corse, karena musim masih panjang dan persaingan semakin tak bisa ditebak. Yamaha sudah membuktikan bahwa mereka tidak lagi hanya sekadar partisipan. Mereka kembali menjadi pemburu. Dan yang mereka incar adalah puncak klasemen dunia. Fabio Quartararo gagal juara di Silverstone, Yamaha investigasi penyebab kerusakan M1. Ini pukulan berat. Silverstone, Inggris, harapan besar Yamaha untuk meraih kemenangan perdana musim ini melalui Fabio Quartararo kandas dengan cara yang menyakitkan. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Silverstone yang penuh drama dan emosi justru berubah menjadi momen memilukan bagi sang juara dunia 2021. Quartararo, yang mengawali balapan dari posisi pole dan tampil dominan hampir sepanjang race, harus menyudahi perlombaan lebih awal karena kendala teknis yang menimpa YZR M1 miliknya. Sebuah akhir yang tragis dari perjuangan yang nyaris sempurna. Sejak akhir pekan dimulai, aura kebangkitan Yamaha sudah terasa. Di sesi kualifikasi, Fabio tampil luar biasa dan merebut pole position dengan catatan waktu yang mengesankan. Performa motor Yamaha terlihat jauh lebih stabil dan cepat dibandingkan seri-seri sebelumnya. Hal ini membuat publik, khususnya para penggemar Yamaha,
kembali berharap, mungkin inilah momen kembalinya sang El Diablo ke puncak podium. Balapan utama yang digelar di bawah kondisi cuaca mendung itu langsung diwarnai dengan kekacauan sejak awal. Setelah lampu start padam, beberapa pembalap mengalami insiden, termasuk Alex Marquez yang terjatuh di tikungan awal. Namun puncak drama terjadi ketika Marc Marquez, yang sempat memimpin balapan, mengalami crash spektakuler di tikungan ke-16. Insiden ini memaksa race direction mengibarkan bendera merah, red flag, dan menghentikan balapan sementara. Suasana menjadi tegang di padek semua tim, termasuk Yamaha, yang harus bersiap untuk restart. Saat balapan diulang dengan 19 lap tersisa, Fabio Quartararo kembali menunjukkan performa luar biasa. Dari posisi terdepan, ia langsung melesat, menyalip Francesco Bagnaia dan memimpin balapan. Kecepatan Fabio terlihat tak tertandingi. Setiap lap yang dijalani memperlebar jaraknya dari para rival. Akselerasi ZR-M1 tampak solid, dan Fabio terlihat sangat nyaman di atas motornya. Ia nyaris seperti berlari sendirian di depan, tanpa tekanan berarti dari siapapun. Podium pertama, bahkan kemenangan mutlak, tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun semua harapan itu seketika runtuh di 5 lap terakhir. Ketika balapan tinggal menghitung menit, Quartararo tiba-tiba memperlambat motornya. Dari layar monitor, terlihat kecepatan Fabio menurun drastis di lintasan lurus. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangan, tanda ada masalah. Kamera menyorot wajahnya yang tampak frustrasi dan tak percaya. Di pedok Yamaha, ekspresi para mekanik berubah cemas, bahkan nyaris panik. Fabio akhirnya menepikan motor dan masuk ke pit. Balapan pun berakhir lebih awal bagi pembalap asal Prancis itu. Dari mimpi juara menjadi kenyataan pahit, DNF, did not finish. Semua mimpi tentang kebangkitan Yamaha dan kemenangan perdana musim ini buyar seketika. Usai balapan, suasana di garasi Yamaha sangat muram. Quartararo terlihat duduk diam, menunduk lama, sebelum akhirnya masuk ke ruangan tim. Belum ada pernyataan langsung darinya, namun dari bahasa tubuhnya, kekecewaan itu jelas terasa. Ia telah memberikan segalanya di lintasan, hanya untuk dihentikan oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, masalah teknis. Bos Yamaha Racing, Paolo Pavesio, segera angkat bicara. Dengan nada tegas namun tetap menunjukkan kekecewaan, ia menyampaikan bahwa tim langsung membuka investigasi penuh terhadap YZR-M1 milik Quartararo. Kami sangat terpukul. Fabio sedang dalam performa terbaiknya. Motornya bekerja sempurna di awal, dan tiba-tiba mengalami masalah. Kami belum tahu detailnya, tapi kami tidak akan tinggal diam. Investigasi penuh sedang dilakukan, dan kami akan mencari tahu penyebab pasti kerusakan ini, ujar Pavesio kepada media setelah balapan. Menurutnya, momen ini harus menjadi pembelajaran keras. Kami tahu Fabio sudah sangat menderita musim lalu. Hari ini, ia pantas menang. Ia melakukan segalanya dengan sempurna. Tapi motor kami mengecewakannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, lanjutnya. Kegagalan di Silverstone menjadi pukulan telak bagi Yamaha. Di saat semua pihak mulai percaya bahwa mereka telah menemukan arah yang tepat, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Untuk Fabio Quartararo, ini adalah momen yang harus ditelan dengan pahit. Ia tidak hanya kehilangan kemenangan, tapi juga kehilangan momentum penting untuk mengangkat kembali moral timnya. Balapan ini menegaskan satu hal, di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Dan bagi Quartararo serta Yamaha, pekerjaan rumah mereka belum selesai. Mereka harus kembali ke meja kerja, memperbaiki, dan berjanji bahwa tragedi seperti di Silverstone tidak akan terulang lagi. Fabio Quartararo tercepat kedua di Silverstone. Yamaha optimis menuju persaingan. Langit Silverstone kembali menggantung harapan. Di sirkuit legendaris yang kerap menghadirkan drama dan kejutan, sesi praktik MotoGP Inggris 2025 menjadi ajang kebangkitan bagi Yamaha. Fabio Quartararo, pembalap andalan Monster Energy Yamaha, membuat kejutan besar dengan finish sebagai yang tercepat kedua. Sebuah torehan yang bukan hanya penting di atas kertas, tapi menjadi simbol kebangkitan tim yang sempat terpuruk dalam bayang-bayang dominasi Ducati. Praktik kali ini memang berjalan menegangkan. Banyak yang memprediksi Ducati akan kembali tampil superior, namun kenyataan di lintasan menceritakan kisah berbeda. Alex Marquez dari Gresini Ducati memang tampil luar biasa dan menorehkan waktu tercepat, tapi perhatian banyak mata tertuju pada Quartararo. Dengan gaya balap agresif yang khas, ia menari di atas lintasan Silverstone dan mencatatkan waktu hanya terpaut tipis dari Alex.
Kecepatan dan konsistensinya menyulut semangat baru di garasi Yamaha. Lebih dari sekadar hasil, penampilan Quartararo kali ini menyiratkan sebuah pesan kuat, Yamaha belum habis. Bahkan ketika banyak yang menganggap mereka telah tertinggal dalam pengembangan mesin dan aerodinamika, Quartararo datang dengan performa yang membalikan anggapan itu. Dukungan penuh dari tim teknis dan kerja keras selama libur musim panas tampaknya mulai menunjukkan hasil nyata. Tak hanya Quartararo yang bersinar. Jack Miller, meski kini membela tim satelit Prima Pramac Racing, juga tampil mengejutkan dengan finish di posisi ketiga. Kecepatan Miller menambah semarak persaingan dan menegaskan bahwa pertarungan menuju puncak musim ini akan sangat terbuka. Namun bagi Yamaha, sorotan utama tetap tertuju pada Quartararo. Bos Yamaha, Massimo Meregali, tampak sumringah di pedok. Ia tidak menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa anak buahnya. Kami tahu kami bekerja dalam diam, dan hari ini kami mulai melihat hasilnya. Fabio tampil seperti juara dunia yang lapar kemenangan. Ini sangat penting, bukan hanya untuk klasemen, tetapi juga untuk moral seluruh tim, ujar Meregali. Baginya, hasil ini lebih dari sekadar angka di papan waktu. Ini adalah simbol perlawanan terhadap dominasi Ducati yang selama 2 musim terakhir begitu kuat. Yamaha telah bekerja keras mengembangkan mesin yang lebih kompetitif, serta memperbaiki kelemahan di area traksi dan top speed. Hasil di Silverstone ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah tersebut mulai membuahkan hasil nyata. Yang membuat momen ini lebih emosional adalah kenyataan bahwa musim ini adalah salah satu musim tersulit bagi Quartararo. Di tengah rumor kepindahan, tekanan media, dan hasil yang tidak konsisten, ia tetap mampu menjaga fokus dan menjawab semuanya di lintasan. Saya hanya ingin menikmati motor ini lagi, dan hari ini saya benar-benar menikmatinya, ujar Quartararo dengan senyum lega. Sesi praktik MotoGP Inggris 2025 ini bisa jadi titik balik bagi Yamaha. Setelah berbulan-bulan menjadi tim pengejar, mereka kini tampak siap untuk kembali bersaing di garis depan. Persaingan dengan Ducati tetap menjadi tantangan besar, namun dengan kecepatan yang ditunjukkan Quartararo, serta semangat baru yang mengalir di pedok, bukan tidak mungkin Yamaha kembali menjadi penantang gelar juara dunia. Akhir pekan di Silverstone belum berakhir, tapi sinyalnya sudah jelas. Yamaha datang bukan sekadar ikut serta, mereka datang untuk bertarung. Fabio Quartararo telah menyalakan kembali api harapan, dan seluruh dunia kini menanti, apakah ini benar-benar awal dari kebangkitan besar sang juara dari Iwata. Mengguncang MotoGP, Pecco Bagnaia akan tinggalkan Ducati dan gabung ke Yamaha. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh rumor yang mencengangkan. Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang selama ini menjadi ikon pabrikan Ducati, dikabarkan tengah bersiap untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Rumornya, sang juara asal Italia itu akan meninggalkan Ducati Lenovo Team di akhir musim 2025 dan bergabung dengan Monster Energy Yamaha MotoGP, tim yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari sejumlah media terkemuka di Italia yang menyebut bahwa proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia telah berlangsung sejak awal tahun. Bahkan, disebutkan bahwa proses ini sudah memasuki tahap yang sangat serius. Yamaha disebut-sebut siap menawarkan kontrak bernilai fantastis, jauh melebihi nilai kontrak Bagnaia saat ini bersama Ducati. Bagi banyak penggemar MotoGP, kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Bagnaia bukan sekadar pembalap bagi Ducati. Ia adalah simbol dari kebangkitan pabrikan asal Bologna itu. Sejak promosi ke tim pabrikan pada 2021, Pecco telah mencatatkan sejarah, termasuk merebut gelar juara dunia secara back-to-back pada 2022 dan 2023. Ia membawa kembali kejayaan Ducati yang terakhir kali diraih oleh Casey Stoner pada 2007. Namun, musim 2025 berjalan tidak semulus harapan. Dominasi Marc Marquez yang kini menjadi rekan setimnya justru membuat sorotan terhadap Bagnaia semakin tajam. Di tengah tekanan performa dan persaingan internal yang sengit, rumor kepergiannya pun muncul sebagai bentuk reaksi atas situasi yang mulai tidak menguntungkan bagi dirinya di dalam garasi merah Ducati. Di sisi lain, Yamaha memang sedang mencari penyelamat. Setelah kehilangan arah sejak era keemasan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, pabrikan asal Iwata itu tertinggal dari Ducati, KTM, dan Aprilia dalam pengembangan motor. Fabio Quartararo yang sempat memberi angin segar dengan gelar 2021 pun kini kesulitan konsisten di papan atas. Menggait Bagnaia bisa menjadi strategi kebangkitan Yamaha yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Pabrikan ini membutuhkan seorang juara, tidak hanya untuk meraih hasil di lintasan, tapi juga untuk menjadi pusat arah pengembangan motor. Dan Pecco,
Dengan gaya balapnya yang presisi, kemampuannya membaca balapan, serta latar belakang teknis yang kuat, dianggap sebagai sosok ideal untuk misi tersebut. Kabar ini pun memancing beragam reaksi dari para pengamat dan fans. Sebagian menganggap langkah ini terlalu berani bagi Bagnaia, mengingat performa Yamaha yang belum stabil. Namun sebagian lainnya melihat ini sebagai pembuktian karakter sang juara, bahwa Pecco tidak takut menghadapi tantangan baru demi membangun sejarah di tempat berbeda. Jika kabar ini benar, maka MotoGP 2026 akan memasuki babak baru yang penuh dinamika. Pecco Bagnaia bersama Yamaha akan menjadi kombinasi yang sangat menarik. Akankah ini menjadi langkah yang benar untuk mengembalikan kejayaan Yamaha? Ataukah justru perjudian yang bisa mengorbankan karir sang juara? Satu hal yang pasti, rumor ini menambah panas bursa transfer pembalap MotoGP yang kini sudah memasuki fase kritis. Dengan masa depan yang belum pasti, baik Ducati maupun Yamaha tentu akan bergerak cepat. Dan publik MotoGP kini hanya bisa menanti, sambil terus berspekulasi, apakah Pecco akan tetap bertahan sebagai ikon Ducati, atau memulai babak baru sebagai pemimpin kebangkitan Yamaha.